Bu Regina dan semua yang hadir pada pagi ini, kita hari ini masuk dalam bulan yang didedikasi kepada darah Yesus yang mulia. Jadi menetapkan Juli sebagai bulan yang didedikasikan untuk darah Yesus yang mulia, memberi umat beriman periode khusus untuk memperdalam devosi kita kepada pengorbanan Yesus dan merenungkan kuasa penyelamatan darahnya. Bulan ini dipandang sebagai ungkapan kasih dan belas kasihan Tuhan yang tertinggi. Karena darah itu diberikan secara cuma-cuma untuk pengampunan dosa dan keselamatan jiwa kita semuanya. Renungan ini kita ambil dari Pater Angelo Casimiro, MIC. Juli telah lama ditetapkan sebagai bulan yang didedikasikan untuk darah Yesus yang mulia dalam kalender liturgi gereja karena alasan yang tepat. Devosi kepada darah Yesus yang mulia memiliki akar sejarah yang dalam di gereja yang dimulai sejak abad-abad awal kekristenan. Devosi ini semakin menonjol dari waktu ke waktu yang mengarah pada penetapan hari raya darah Yesus yang paling mulia. Sebelumnya, pada hari Minggu pertama setiap bulan Juli dalam kalender liturgi. Tetapi novenanya bisa dibuat kapan saja selama di bulan Juli. Penunjukan Juli sebagai bulan yang didedikasikan untuk darah mulia memberi umat beriman periode khusus untuk memperdalam devosi kita kepada pengorbanan Yesus dan merenungkan kuasa penyelamatan darahnya. Ini memberi kita kesempatan untuk berpartisipasi dalam doa-doa khusus, liturgi, dan praktek devosi yang difokuskan kepada darah Yesus yang mulia. Penebusan devosi kepada darah mulia yang berpusat pada penghormatan dan meditasi atas darah yang Yesus Kristus tumpahkan selama penyalibannya untuk penebusan umat manusia. Devosi ini menekankan makna spiritual yang mendalam dari pengorbanan Yesus dan kuasa penyelamatan darahnya. Kita percaya bahwa melalui pencurahan darahnya, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai pengorbanan yang sempurna untuk mendamaikan umat manusia dengan Tuhan dan untuk menebus dosa kita semua. Darah mulia Yesus dipandang sebagai ungkapan kasih dan belas kasih Tuhan yang tertinggi. Karena diberikan secara cuma-cuma untuk pengampunan dosa dan keselamatan jiwa. Devosi ini penuh kuasa karena merupakan ungkapan kasih dan belas kasih Tuhan yang tertinggi terhadap kita. Ini adalah tanda nyata dari kesetiaan Tuhan untuk menderita dan mati demi keselamatan kita, yang menunjukkan kedalaman kasih dan belas kasihannya. Darah Yesus melambangkan kemenangan atas dosa dan kematian yang dicapai melalui kebangkitannya. Dengan menumpahkan darahnya, Yesus menaklukkan kuasa dosa dan kematian, menawarkan kepada orang percaya harapan akan kehidupan baru dan rekonsiliasi dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Ekaristi adalah tubuh dan darah Yesus Kristus yang sejati. Melalui sakramen Ekaristi, kita menerima darah Yesus yang berharga, yang
memelihara kita secara rohani, dan mempersatukan kita lebih dekat dengan Kristus. Kita percaya bahwa devosi kepada darah yang berharga memiliki kekuatan untuk menjadi perantara bagi orang percaya dan menawarkan kita perlindungan dari bahaya rohani. Kita sering memohon darah yang berharga untuk kekuatan, penyembuhan, dan pembebasan dari kejahatan. Tentu hubungan darah mulia Yesus ini dengan kerahiman ilahi sangat luar biasa. Kita bisa lihat di sini, devosi kepada darah yang berharga dapat dilihat sebagai bagian penting dari rosario kerahiman ilahi karena menekankan kekuatan penebusan dan penebusan dari pengorbanan Yesus. Darah Yesus yang mulia yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa merupakan inti dari pesan kerahiman ilahi yang menyoroti belas kasihan dan pengampunan Tuhan yang ditawarkan kepada umat manusia melalui sengsara dan kematian Yesus Kristus. Rosario kerahiman ilahi adalah doa yang memohon belas kasih Tuhan, khususnya melalui jasa sengsara dan kematian Yesus. Meskipun Rosario terutama berfokus pada luka-luka Yesus dan belas kasih yang mengalir dari hatinya secara tidak langsung mengakui pentingnya darahnya yang berharga dalam memperoleh belas kasihan bagi orang berdosa. Lalu, bagaimana kita dapat menjalankan devosi kepada darah mulia yang berharga ini sebagai bagian dari evangelisasi kerahiman ilahi dan praktek devosi? Kita dapat memasukkan doa-doa yang menghormati darah berharga Yesus ke dalam rutinitas doa harian kita. Ini dapat mencakup doa-doa tradisional seperti rosario darah berharga atau doa-doa spontan ucapan syukur atas pengorbanan Yesus dan permohonan agar belas kasih-Nya dicurahkan ke atas dunia. Bermeditasi dan merenung. Luangkan waktu untuk merenungkan pentingnya darah berharga Yesus dan perannya dalam penebusan umat manusia. Renungkan bagian-bagian dari kitab suci yang berbicara tentang perumpamaan darah, yang berbicara tentang penumpahan darah Yesus seperti di Yesaya bab 53 ayat 5 dan Ibrani bab 9 ayat 14. Selain itu, partisipasi rutin dalam sakramen Ekaristi dan rekonsiliasi sangat penting untuk menerima rahmat yang disediakan melalui darah Yesus yang berharga. Dekati sakramen dengan hati yang terbuka untuk menerima belas kasih dan pengampunan Tuhan. Terimalah panggilan untuk menghayati pesan kerahiman ilahi dengan menunjukkan belas kasih dan pengampunan kepada orang lain. Berikan tindakan belas kasih kepada mereka yang membutuhkan, baik melalui karya, amal, tindakan, kebaikan, atau menawarkan pengampunan kepada mereka yang telah berbuat salah kepada Anda. Bagikan pesan belas kasih Tuhan dan pentingnya darah Yesus yang berharga dengan orang lain. Terakhir,
Gunakan kesempatan untuk penginjilan, untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan melalui pengorbanan Kristus, dan untuk mengundang orang lain untuk mengalami kuasa belas kasih Tuhan yang mengubah hidup dalam hidup mereka. Mari kita tutup dengan doa. Ya darah Yesus Kristus yang paling berharga dan mulia, kami menghormati, menyembah, dan memujamu. Sembuhkan luka-luka jiwa kami dan bersihkan dosa-dosa seluruh dunia. Ya darah yang berharga, kasihanilah kami. Amin. Terima kasih Ibu Cynthia.